pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat GKMI Antioquia yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baru saja kita semua umat Kristen memperingati hari besar gereja kita, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus kembali ke sorga, yang saat itu disaksikan oleh ke-11 rasul dan juga para pengikut Yesus lainnya, termasuk Maria, ibu Yesus, dan saudara-saudaranya. Setelah mereka kembali ke Yerusalem untuk menunggu janji Bapa, yaitu turunnya Roh Kudus ke atas para rasul itu, ada jeda waktu 10 hari lamanya sampai kepada hari Pentakosta atau hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus dari kuburnya. Tentu pertanyaan kita, apa yang akan mereka lakukan dalam kurun waktu tersebut? Sehubungan dengan itu, saya berikan judul khotbah saya minggu ini, mengisi waktu menantikan janji Bapa. Mau tahu saudara? Mari kita baca alasannya dalam pembacaan Alkitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4a dan ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita sambung dengan ayat 12 sampai dengan 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengar kembali firman-Mu. Berbicara kepada kami seturut rencana kehendak-Mu, dan pakai mulut bibir hamba-Mu yang menyampaikan ini menjadi alat saluran berkat, dan berikan juga roh hikmat akal budi untuk membuka simpul rahasia firman-Mu dari awal pertengahan sampai selesainya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berbicara tentang mengisi waktu, khususnya selama liburan karena wabah pandemi virus corona ini, apa yang kebanyakan orang-orang lakukan? Pernah saya pikirkan? Bagi anak-anak mungkin dipakai untuk main games sepuas-puasnya, atau nonton film kartun,
sepuas-puasnya dari pagi sampai malam. Lalu bagaimana dengan mereka yang telah di PHK oleh perusahaan karena banyak pabrik-pabrik? Kita tahu di kota-kota besar seperti Jakarta dan sebagainya yang ditutup, supermarket, pasar swalayan yang ditutup, perusahaan angkutan antar kota sampai antar provinsi juga ditutup, sampai ojek online juga kena imbasnya. Mereka hanya diperbolehkan bawa barang-barang paket pesanan saja. Nah, saudara, lalu bagaimana dengan sidang jemaat Tuhan yang selama ini tidak bisa beribadah bersama di gereja sambil menunggu waktu larangan akibat COVID-19 ini dicabut oleh pemerintah, dibuka kembali untuk dapat melaksanakan ibadah. Untuk itu, mari kita mau ambil pelajaran daripada para rasul dan para pengikut Yesus dalam mengisi waktu menunggu, menantikan janji Bapa. Apa yang mereka lakukan? Di dalam pembacaan naskah Alkitab itu yang kita baca di dalam ayat 13 dikatakan, setelah mereka tiba di kota, artinya dari tempat Bukit Zaitun di mana mereka menyaksikan kenaikan Tuhan, lalu sampai ke Yerusalem. Apa yang dilakukan? Dikatakan naiklah mereka ke ruang atas. Saya lihat di dalam bahasa Inggris ruang atas ini dipakai kata upper room, itu di King James Version, dan ya upper chamber di dalam NIV. Artinya itu kamar atau ruang atau bilik yang ada di atas. Nah, ruang yang di atas ini adalah tempat yang biasa dipakai oleh para rasul mengadakan pertemuan dan untuk membicarakan hal-hal penting yang mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal rohani atau pesan-pesan firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan mereka Yesus Kristus selama bersama dengan gurunya itu. Jadi mereka tetap mempertahankan satu tempat khusus itu untuk saling menguatkan satu sama lainnya. Contohnya adalah Thomas yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Di tempat seperti inilah imannya Thomas dikuatkan kembali. Mari kita baca ayatnya di dalam Yohanes pasal 20 ayat 25 sampai dengan 27. Firman Tuhan berbunyi, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci karena mereka takut orang Yahudi.
Pada saat itu Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cecupkan ke dalam tanganku dan cecupkan dan tanganmu ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Saudara, apakah saudara juga ingin diberkati seperti para murid ini, dikunjungi oleh Tuhan, dan iman saudara ada yang masih bimbang dan sebagian seperti Thomas bisa dikuatkan kembali oleh Tuhan? Kalau mau, mulaikanlah sediakan satu tempat khusus untuk berkumpul. Sebab Tuhan Yesus berjanji dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara bisa lakukan hal yang sama. Sediakan tempat itu. Mungkin tempatnya di ruang tamu, atau di ruang tengah, atau di ruang makan, atau di mana saja. Tetapi kita sediakan satu tempat khusus, sehingga kita dapat membicarakan segala permasalahan kita bersama secara keluarga. Ini penting. Nah, ini ya teladan yang diberikan oleh para rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca juga di dalam ayat yang ke-14. Ini penting untuk kita perhatikan bersama. Dalam ayat yang ke-14 dari pembacaan Kisah Rasul pasal 1 tadi, dikatakan mereka semua dengan sehati dalam doa. Dikatakan mereka semua, tidak sebagian, tidak hanya ibunya, tidak hanya bapaknya atau ibu bapak, tapi anak-anaknya ikut. Semua anggota keluarganya ikut bertekun dengan sehati dalam doa. Kita lihat saat para rasul dan murid-murid yang lain sedang mengalami kesulitan besar karena orang-orang Yahudi yang sudah dihasut oleh kepala-kepala imam dan juga tua-tua Yahudi yang hendak membunuh setiap orang yang jadi pengikut Yesus. Hal ini dituliskan juga dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan 2. Saya bacakan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, artinya orang-orang Kristen, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem, tentu saja untuk dianiaya, walaupun dengan bahasa halus diadili. Saudara, kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Tuhan pada waktu mereka dikatakan
berkumpul bersama menghadapi ancaman yang begitu mengerikan. Jadi satu-satunya cara yang Tuhan berikan kepada mereka hanya bertekun dengan sehati dalam doa. Ini resepnya. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan pedang, tidak juga dengan senjata apapun. Hanya dengan senjata sehati dalam doa. Sebab Tuhan Yesus sendiri sudah berjanji di dalam Matius pasal 18 ayat 19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi saudara, apakah saudara memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Kalau saudara saat ini sedang mengalami kesulitan, bukan dikejar-kejar orang Yahudi, tapi oleh kebutuhan sehari-hari, mungkin juga oleh penagih hutang, karena barang-barang dagangan yang diambil sudah jatuh tempo, atau sewa rumah, kontrak rumah sudah jatuh tempo, atau juga ingat keperluan anak-anak sekolah memasuki tahun ajaran baru ini dan sebagainya. Saya katakan jangan takut dan putus asa, tapi ikutlah teladan para rasul. Mulailah semua bertekun dengan sehati dalam doa. Saya yakin Tuhan akan hadir di tengah saudara dan memberikan petunjuk jalan. Yang ketiga, saudara, pelajaran apa yang kita dapatkan dari para rasul dan pengikutnya ini? Yang ketiga ini saya katakan, jagalah keutuhan keluarga dengan saudara-saudara seiman lainnya. Dalam pembacaan Alkitab tadi, Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 bagian B dikatakan, bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Dari pembacaan ayat ini kita diingatkan untuk melibatkan orang-orang lain juga yang memiliki iman yang sama dan hati yang sama mengasihi Tuhan Yesus, termasuk juga saudara-saudara Yesus yang dulunya tidak percaya, namun setelah menyaksikan sendiri bagaimana Yesus mati disalibkan, bagaimana Yesus bangkitnya dari kubur, akhirnya sekarang mereka menjadi pengikut-pengikut Yesus yang setia, percaya kan kata-kata Yesus bahwa dia harus mati, menderita di kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Dan ini kenyataan. Itu membuat hati saudara-saudara yang keras, yang dulu tidak percaya sekarang percaya. Ini jadi berita kematian dan kebangkitan Yesus merupakan berita yang luar biasa. Sebab itu ajaklah sebanyak mungkin orang-orang untuk bersama-sama menjadi pengikut Kristus tanpa memandang latar belakang dan kesalahan mereka di masa yang lalu. Ingat, Tuhan berkuasa mengubah Saulus yang jahat jadi Rasul Paulus yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Mari kita baca buktinya di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah
angkat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Sebab itu, saya himbau kepada kita semua, hari jemaat Tuhan, kita mau mengisi waktu menantikan janji Bapa untuk menurunkan api Roh Kudus di hari Pentakosta yang jatuh pada hari Minggu terakhir bulan Mei ini, dan juga masa berakhirnya bagi kita pandemi virus corona di negeri kita ini, khususnya di kota Sanggau ini, dan sesegera mungkin supaya kita bisa beribadah bersama lagi di gereja ini. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Terima kasih Tuhan buat pimpinanmu dari awal, pertengahan sampai akhirnya kebaktian ini. Berkati kami yang sudah hadir mendengarkan khotbah ini. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan persembahannya, khususnya persembahan persepuluhannya selama ini, sesuai dengan janji firman Allah, khususnya dalam Maleakhi pasal 3:10, di mana Engkau berjanji akan membukakan tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dan sekarang, saudara, terimalah damai sejahtera dan berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara semua, mulai pada hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.